Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Nimade Satya Utami, SEMM, selaku dosen pengampu. Kami dari Silabus 4 akan membahas mengenai koperasi dan sistem ekonomi Indonesia. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari Nikadek Linda, nomor absen 20, Nikadek Adilia Meliana Putri, nomor absen 21, dan Nikadek Ratih Dwi Astuti, absen 24. Sekian perkenalan dari kami lanjut ke materi. Sub yang kami akan bahas yaitu koperasi dan tujuan ekonomi, sistem ekonomi koperasi, koperasi dalam ekonomi makro, koperasi sebagai soko guru perekonomian, koperasi dalam trilogi pembangunan. Yang pertama, koperasi dan tujuan ekonomi. Pengertian koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya, tujuan koperasi. Tujuan koperasi sendiri dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut lambang dari koperasi yang terdiri dari 1. Rantai, yaitu melambangkan kokohnya persahabatan. Yang kedua, roda bergigi, menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus seperti roda yang berputar. Yang ketiga, kapas dan padi, yaitu menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Yang keempat, timbangan, melambangkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Yang kelima, bintang dalam perisai, yaitu Pancasila sebagai dasar ideal koperasi. Yang keenam, pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian masyarakat Indonesia yang kokoh berakar. Yang ketujuh, tulisan Koperasi Indonesia, menandakan lambang kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia. Yang kedelapan, warna merah putih, yang menggambarkan sifat nasional Indonesia, cinta tanah air, dan bangga sebagai warga negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu sistem ekonomi koperasi. Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat atau para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi atau produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Timbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebut dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Yang ketiga, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. Dan yang keempat, yaitu sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Dari keempat faktor tersebut timbullah berbagai macam sistem ekonomi. Di antaranya, yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan, tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire. Yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu suatu sistem ekonomi di mana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Selanjutnya yaitu koperasi dalam ekonomi makro. Makro, dari organisasi koperasi ada 4 kontribusi dalam beberapa bidang. Yang pertama yaitu politik. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan politik, sejumlah harapan dari dampak belajar para anggota koperasi yang berpartisipasi secara aktif dalam lembaga koperasi yang diorganisasi secara demokratis. Yang kedua yaitu sosial. Kontribusi yang potensial terhadap pembangunan sosial budaya. Wadah ini sebagai perkumpulan yang bersifat sukarela dalam proses pembangunan dari bawah diharapkan akan bertitik tolak dari struktur sosial yang ada dan akan merangsang inovasi-inovasi tertentu yang dapat mengubah masyarakat tradisional tanpa merusaknya. Yang ketiga yaitu ekonomi sosial. Jika koperasi berhasil meningkatkan pelayanannya secara efisiensi bagi para anggotanya yang secara sosial ekonomi lemah dan miskin, maka ia telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap proses integrasi ekonomi dan sosial. Yang keempat yaitu ekonomi. Kontribusi-kontribusi yang potensial terhadap pembangunan ekonomi yaitu perubahan secara bertahap perilaku para petani dan pengusaha kecil dan menengah yang semula berpikir tradisional menjadi termotivasi dan akan memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan sumber dayanya sendiri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Koperasi sebagai suku guru perekonomian. Koperasi adalah suku guru perekonomian Indonesia. Makna dari istilah koperasi sebagai suku guru perekonomian dapat diartikan koperasi sebagai pilar atau penyangga utama atau tulang punggung perekonomian. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaannya pun diharapkan dapat banyak
berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun era reformasi ini keberadaannya banyak dipertanyakan, bahkan seringkali ada mengatakan sudah tidak terlalu terdengar lagi. Apakah masih sesuai sebagai salah satu badan usaha yang berdiri berdemokrasi dan dimiliki oleh orang-orang dalam satu kumpulan, bukannya jumlah modal yang disetor seperti badan usaha lainnya? Selanjutnya ada koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan yaitu menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Selanjutnya ada rumusan kedudukan, peran, dan hubungan antara pelaku ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada BUMN, koperasi dan swasta kehendaknya ditempatkan pada posisi dan kedudukan yang setara. Hal ini berarti setiap pelaku ekonomi baik secara normatif maupun operasional yang memiliki hak hidup yang sama sesuai dengan misi yang diembannya. Yang kedua ada BUMN, koperasi dan swasta hendaknya melakukan peranan masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif atau kompatibel antifik yang dimiliki. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Inti dari koperasi adalah kerjasama, yaitu kerjasama di antara anggota dan para pengurus dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian nasional. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi bukan hanya milik orang kaya, melainkan juga milik oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Koperasi juga merupakan bentuk organisasi yang tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi mencari kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan perekonomian rakyat. Koperasi menyediakan kebutuhan setiap anggotanya dengan harga terjangkau. Masyarakat ikut serta menjadi anggota koperasi di dalamnya. Modal koperasi didapatkan dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Oleh karena itu, dengan adanya koperasi, kesejahteraan rakyat akan meningkat. Itulah materi kami dari silabus 4. Kami memiliki 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan dampak positif dan negatif dari koperasi. Yang kedua, mengapa koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia? Dan yang ketiga, adakah ciri-ciri dari ekonomi liberal? Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.